to Better Life. Kedewasaan rohani akan merubah pengertian dari hidup hanya mencari kesuksesan duniawi di dunia fana ini menjadi mencari kemuliaan hidup bersama Tuhan di akhirat kekal. Oke? Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan dengan tema gitu, mencari kemuliaan hidup bersama Tuhan harus hadapi ujian
penderitaan bersamanya, bersama Tuhan itu. Jadi pola hidup pola hidup yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki itu adalah pola-pola hidup yang untuk nanti, teman-teman, bukan yang sekarang di dunia fana ini gitu. Tetapi manusia kadang-kadang lebih manusia dunia pada umumnya gitu, khususnya lebih fokus bagaimana hidup mencari target sukses gitu di dalam dunia ini. Beda sekali dengan pola Tuhan yang inginkan hidup di dalam akhirat nanti gitu. Nah, ini saya coba bacakan teman-teman di kitab Markus pasal 6 ayatnya 1 sampai 5, teman-teman. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia gitu. Ini cerita Yesus, teman-teman, Yesus dan keluarganya gitu. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di darah kaum keluarganya dan di rumahnya gitu. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka gitu. Nah, ini cerita Yesus di kota kelahirannya itu malah tidak dipercaya, teman-teman. Tidak dipercaya bahwa Yesus itu bisa membuat mujizat ini itu gitu. Tidak dipercaya karena sekitar sana di kota Nazaret kelahiran Yesus itu, ya di keluarganya hampir semua penduduk kenal dengan keluarganya. Jadi waktu Yesus membuat ini itu ya tidak bisa dipercaya. Ini bukti satu, teman-teman, bahwa ada orang yang bisa tidak percaya mujizat, ada gitu. Tapi juga ada orang yang percaya mujizat, juga ada gitu. Nah, kalau kita bicara parameter mujizat, teman-teman, kalau kita kaitkan dengan kedalaman pengertian firman Tuhan, mujizat itu ya sebenarnya dibutuhkan bagi orang-orang yang mungkin dari sisi kedewasaan rohaninya masih belum dewasa, belum matang atau belum dewasa rohani gitu. Karena bukti pembuktian bahwa Tuhan ada itu identik dengan kalau mujizat ada gitu. Kalau Tuhan mujizat tidak ada, ya berarti Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan disudutkan ke titik itu gitu. Itu bagi yang belum mengerti akan firman Tuhan secara lebih dalam gitu. Tapi kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, sebenarnya parameternya bukan mujizat itu harus ada. Mujizat itu harus ada baru kita percaya Tuhan gitu. Rasanya terlalu seperti kanak-kanak apabila kita berasumsi seperti itu gitu. Jadi mujizat itu diperlukan bagi orang-orang yang memang belum terlalu dalam mengerti akan Tuhan, belum mengenal lebih dalam pengertian akan firman Tuhan gitu. Nah, apabila kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, apabila kita lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya yang di kita uber itu bukan pengertian mujizatnya, teman-teman. Karena mujizat itu banyaknya kaitannya dengan apa yang terjadi untuk di dunia ini gitu, dunia fana ini gitu. Jadi mujizat itu identik dengan satu kesuksesan, target kesuksesan duniawi yang diinginkan oleh orang-orang dunia gitu. Sedangkan firman Tuhan kan tidak menginginkan cuma sebatas itu saja, teman-teman. Kalau dari firman Tuhan kesuksesan duniawi itu adalah bukan target utamanya. Jadi kesuksesan duniawi adalah cuma tambahannya saja gitu. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi mengerti firman Tuhan, kadang-kadang targetnya sudah bukan kesuksesan duniawi, teman-teman. Jadi bukan tambahannya juga tidak pernah diharapkan. Yang diharapkan itu bagaimana bisa mendapatkan satu keselamatan di akhirat nanti, bagaimana mendapatkan kemuliaan bersama Tuhan di akhirat nanti gitu. Target utamanya itu gitu.
Nah, kita diproses di dalam dunia ini apabila kita mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, mengenal rancangan kehendak Tuhan. Sebenarnya kan proses ini di dunia ini kan ada proses hidup yang untuk persiapan masuk ke dalam alam akhirat yang nanti, teman-teman. Jadi di sini dinyatakan di cerita kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5 itu cerita baru dasar sekali, teman-teman. Jadi ada orang yang tidak percaya akan Yesus sehingga tidak terjadi mujizat gitu. Ada juga yang percaya sehingga terjadi mujizat gitu. Nah, cuman dari tidak terjadi mujizat atau terjadi mujizat, maksudnya apabila kita bicara lebih dalam lagi pengenalan pengertian firman Tuhan, mujizat itu bukan parameter bahwa kalau ada mujizat percaya Tuhan gitu. Jadi kita lebih bicara kalau kita percaya Tuhan ya harus jadi ya melakukan firman, benar. Bagaimana kalau kita percaya Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita harus melakukan firman itu. Karena bentuk percaya adalah harus melakukan gitu, harus dengan tindakan, bukan cuma cukup percaya saja gitu. Nah, tidak bisa dengan mujizat ada jadi kita percaya Tuhan, tidak mengapa-ngapain kita percaya Tuhan, tidak bisa gitu. Jadi percaya Tuhan itu harus dengan melakukan ya firman Tuhan gitu, harus melakukan tindakan gitu. Tidak bisa percaya Tuhan itu tidak melakukan tindakan, harus melakukan tindakan. Bahkan kalau di firman katakan kan iman tanpa perbuatan ya berarti mati gitu. Jadi memang ya kembali lagi kalau kita percaya Tuhan ya kita harus melakukan tindakan. Percaya adalah ya bekerja gitu, melakukan tindakan gitu. Ini di kitab Markus jadi dasar sekali, teman-teman, bicara bagaimana kita percaya antara ada mujizat dan tidak ada mujizat gitu. Itu bicara di kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5. Nah, saya coba masuk, teman-teman, kaitkan dengan yang levelnya lebih dewasa gitu, lebih matang lagi gitu dalam urusan rohaninya. Coba teman-teman baca di kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 12 sampai 17. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging gitu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup gitu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah gitu. Oleh roh itu kita berseru ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia gitu. Nah, ini cerita ayat-ayat ini, teman-teman, di kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Ini udah bicara kedalaman pengertian akhir Tuhan yang lebih, teman-teman, yang lebih lagi gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa justru kalau mujizat itu kaitannya dengan kesuksesan duniawi, dengan apa yang diharapkan duniawi, justru kalau menurut ayat yang ini malah jadi jadi perbudakan gitu. Jadi kita itu seolah diperbudak oleh kesuksesan duniawi, sehingga kita tidak bisa melangkah lebih lanjut lagi seperti yang Tuhan janjikan gitu, Tuhan rancangkan dan kehendaki. Jadi kesuksesan duniawi itu malah mengikat kita, teman-teman. Jadi kesuksesan duniawi itu kan lebih bicara dari sisi kedagingan gitu kan, lebih dari sisi jasmania, lebih cerita dari lahiriah gitu. Mujizat itu biasanya berhubungan dengan hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan di sini dikatakan kan bahwa jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi jangan sampai kita berhutang karena kepentingan daging, kepentingan duniawi, kepentingan lahiriah, kepentingan jasmania gitu, tubuh, kepentingan tubuh. Nah, firman ingatkan jangan sampai kita berhutang ke urusan itu. Ya kalau kita berhutang seperti itu, kita tersandera, kita diperbudak gitu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hal-hal yang sifatnya jasmania, lahiriah, tubuh gitu, atau kedagingan,
itu malah bisa membuat kita mati. Maksudnya roh kita mati gitu. Karena roh kita ini tidak bisa hidup seperti yang Tuhan rancangan dan kehendaki gitu. Nah ini di dalam kita itu kan teman-teman mesti ngebayanginnya ada dua ya, ada bicara lahiriah dan batiniah gitu kan, ada bicara rohani dan ada daging gitu. Jadi selalu ada dua begitu. Nah ini kan saling tarik teman-teman, saling tarik gitu. Jadi firman ingatkan kalau kita masuk ketarik dalam kepentingan daging gitu, ketarik kepentingan tubuh jasmani lahiriah itu, yang dikhawatirkan kita jadi mati di urusan rohnya teman-teman. Sedangkan sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang Tuhan harapkan, firman Tuhan ingatkan bahwa kita harus menghidupkan roh gitu, bukan daging gitu. Roh kita yang harus dihidupkan sehingga kita hidup gitu. Kenapa kita hidup? Karena kita akan masuk ke dalam alam akhirat yang Tuhan rancangan dan kehendaki nanti gitu. Kalau kita bicara masuk ke daging ya, dia firman Tuhan katakan ya kita mati, akan tertinggal di dunia ini, tidak bisa masuk ke dalam alam akhirat nanti gitu. Nah, semua orang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi setiap di dalam kita itu kan, kalau kita bicara lebih dalam, ada tubuh, jiwa dan roh itu. Di dalam kita itu kan ada roh kita gitu. Dan roh kita itu adalah tempat-tempat bersemayamnya roh Allah di dalam kita, roh Tuhan di dalam kita gitu. Itu adanya di roh kita gitu. Semua orang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah gitu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba ya Bapa. Jadi kalau kita bicara dari sisi daging teman-teman, kalau dari sisi daging ya kita hidup seperti firman katakan, seperti berbudak gitu. Jadi dituntut terus oleh daging kita gitu ya diperbudak untuk kepentingan duniawi gitu. Jadi ya seperti orang dunia pada umumnya orang dunia kan yang diuber bukan bagaimana mencari keselamatan akhirat, yang dia uber adalah bagaimana ya target-target kesusahan duniawi gitu yang mereka uber seperti itu. Nah akhirnya kesusahan duniawi itu, kedagingan itu, lahiriah itu, jasmania itu yang mengikat menjadi seperti budak. Jadi kitanya diperbudak gitu, diperbudak oleh dunia ini gitu. Nah firman sudah ingatkan jangan sampai kita diperbudak oleh kepentingan kedagingan kita, kepentingan duniawi kita gitu. Dan firman sudah ingatkan itu. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita dikembalikan lagi bicara kita hidupkan roh kita dengan roh Tuhan yang ada dalam kita, ya kita akan tahu bahwa target kita itu adalah kita sebagai anak-anak Allah gitu. Jadi bukan targetnya duniawi gitu. Jadi targetnya lebih lari ke urusan rohani yang Tuhan rancang kehendaki tadi gitu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Dan di firman ini dikatakan bahwa apabila kita memang sebagai anaknya Tuhan Allah, ya berarti kita adalah ahli waris dari Tuhan Allah gitu. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Maksudnya yaitu kalau anak Allah berarti ya wajar kan seorang anak menerima warisan dari orang tuanya gitu. Jadi ya kita ini adalah ahli waris untuk janji-janji Tuhan yang untuk kita, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita. Nah ini cuma di sini dicantum teman-teman, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Kristus di sini berarti saya coba universalkan menjadi firman Tuhan gitu. Jadi di sini kalau saya universalkan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan firman Tuhan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan firman Tuhan tersebut gitu, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan firman Tuhan, dengan Tuhan gitu. Jadi teman-teman mesti camkan bahwa yang namanya kalau kita sudah bicara kita hidup melakukan firman Tuhan, itu jangan diharapkan seolah-olah seperti tadi anak-anak rohani yang mengharapkan bersama Tuhan itu seolah-olah melakukan firman Tuhan itu seolah-olah mendapatkan sukses duniawi. Justru di sini dikatakan bukan hal yang aneh gitu apabila kita melakukan firman Tuhan. Konsekuensinya itu kita akan mengalami penderitaan teman-teman. Prosesnya seperti itu gitu. Kenapa? Karena memang dari awal, dari rancangan dan kehendak Tuhan dari awal gitu, bahwa hidup di dunia ini bukan target utama kita mencari sukses duniawi gitu. Justru lewat dunia ini, kita hidup di dunia ini ya kita mengalami ujian dan ujian hidup gitu.
ujian hidup ya pasti identik dengan kesulitan ya, penderitaan seperti itu gitu. Jadi firman Tuhan katakan di sini bahwa apabila kita dalam jalur yang benar, apabila kita dalam pengenalan pengertian akan firman yang benar, kita ini hidup selalu di dunia ini ya mengalami ujian cobaan kita, teman-teman. Ujian cobaan kita untuk kita bisa meraih satu hasil kemuliaan Tuhan di alam akhirat nanti gitu. Jadi bukan malah orang dunia ujian cobaan di dunia ini malah diatasi gitu, diatasi dengan cara ya mencari kesuksesan duniawinya saja gitu. Nah, firman katakan apabila kita coba mencari kesuksesan duniawi, yang dikhawatirkan jadi kitanya diperbudak gitu. Kitanya udah terjerat, diperbudak, tidak bisa lari ke yang rancangan kehendak Tuhan yang awal gitu. Bahwa rancangan kehendak awal itu adalah kita di dunia ini adalah sementara, ya di dunia fana ini adalah tempat ujian cobaan yang menghadapi proses-proses kehidupan ya untuk ya menderita bersama Tuhan gitu, menderita bersama firman Tuhan dan bersama roh Tuhan gitu. Ya, kita akan alami seperti itu. Nah, untuk bisa masuk mendapatkan keselamatan di akhirat yang kekal nanti gitu. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5 dan di kitab Roma 8 ayat 12 sampai 17 saya sudah bacakan. Nah, ini saya coba masuk ke sharing pribadi saya aja teman-teman, yang masuk ke sharing saya. Nah, ini kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman selalu berubah dari kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Dan kalau saya pernah jabarkan di sharing saya sebelumnya, kalau kita detailkan gitu, ada bayi rohani, ada kanak-kanak rohani, ada remaja rohani, ada dewasa rohani. Nah, ini berbeda semua teman-teman. Jadi kalau yang mungkin bayi rohani yang ngarepinnya mujizat itu identik dengan kedagingan gitu, hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Tapi begitu kita masuk ke dalam berkembang menjadi anak-anak rohani, mungkin pengertiannya beda lagi sedikit. Nanti masuk ke remaja rohani berbeda lagi. Nah, waktu dewasa rohani targetnya sudah bukan kesuksesan duniawi gitu. Yang diinginkan pasti keselamatan akhirat gitu. Udah bukan bicara daging tapi roh. Kalau memang kita sudah lebih dalam gitu. Nah, ini kalau dibalik lagi kedalaman pengertian akan firman selalu berubah dari kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Perubahan terjadi dari mulai tidak mempercayai mujizat, dari awal banget tidak mempercayai mujizat sampai mempercayai mujizat, serta harapkan mujizat yang umumnya mujizat yang bersifat duniawi. Dalam istilah rohani adalah yang bersifat kedagingan atau lahiriah atau jasmania. Itu kalau cerita perbandingan antara duniawi dengan rohani gitu. Kurang lebih ya mujizat akan dikategorikan seperti itu gitu. Nah, setelah semakin dalam mengenal dan mengerti firman Tuhan dan lebih berani melakukan firman Tuhan, oleh karena sudah hidupkan roh Tuhan, maka akan ada perubahan bahwa mujizat yang benar akan lebih bersifat rohani gitu, yakni bersifat roh atau batiniah atau rohania gitu. Jadi mujizat itu sebenarnya yang diharapkan itu bukan mujizat yang kaitannya dengan yang sifatnya tadi jasmania, lahiriah atau kedagingan itu. Justru mujizat itu yang mestinya yang terjadi karena urusan rohani gitu. Ya ini yang kembali lagi apabila kita sudah dewasa rohani, kita bisa mikir seperti ini, bisa ada pengertian seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita masih belum dewasa rohani, rasanya susah gitu. Jadi selalu ngaitkannya mujizat ya dengan hal-hal duniawi saja gitu. Firman Tuhan katakan kita adalah orang yang berutang bukan kepada daging tetapi kepada roh, di mana harus mematikan hal-hal yang berkait kedagingan atau lahiriah atau jasmania tadi gitu. Karena kalau kita tidak matikan ini ya tadi firman ingatkan, kita akan diperbudak semua. Hidup kita akan diperbudak gitu. Jadi kita untuk bisa masuk ke dalam langkah-langkah proses menghadapi proses ujian coba itu nggak bisa karena kita menghindar. Salah satunya kita nggak mau menderita gitu. Kita nggak mau menderita bersama roh Tuhan dengan Tuhan gitu. Jadi akhirnya kita menghindar. Nah, menghindar ya akhirnya nggak beda sama orang duniawi kan. Apa bedanya gitu? Orang dunia juga seperti itu, tidak pernah memikirkan alam akhirat nanti. Yang penting sukses sekarang gitu. Segala macam diatasi dengan kondisi sekarang gitu. Kedagingan atau lahiriah atau jasmani inilah yang mengakibatkan kita menerima roh
perbudakan yang membuat kita jadi takut menjalani kehidupan di dunia ini. Itu gara-gara kita bicara kepentingan daging gitu, kepentingan lahiriah atau jasmani, ya kita jadi akhirnya ketakutan, teman-teman. Hidup itu dengan ketakutan gitu. Jadi menghindari penderitaan, ketakutan akhirnya menghindari penderitaan. Nah, waktu menghindari penderitaan ya akhirnya ya nggak bisa masuk ke dalam ujian yang Tuhan inginkan untuk keselamatan akhirat tadi gitu. Ya berarti kita akan terjebak, akan menjadi budak. Bagaimana ya melayani kepentingan daging tadi gitu. Jadi melayani nafsu-nafsu duniawi kita tadi gitu. Tidak sempat mikir bagaimana kita mau berpindah, berubah gitu dari pola-pola duniawi menjadi rohani. Rasanya jadi susah karena kembali lagi ya karena ketakutan itu, ketakutan menderita itu. Padahal firman di kitab Roma 8, 12, 17 tadi katakan memang kita mesti ngadepin seperti itu, teman-teman. Ya bagaimana kita menderita bersama dengan Tuhan kan. Di sini dicantum di ayat 17 kan begitu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus dengan firman Tuhan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan firman Tuhan. Nah ini di ayat 17 itu udah dicantumin gitu. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan bukan hal yang aneh gitu apabila kita mengalami penderitaan begitu. Tapi nggak problem selama kita hadapinnya ya bersama dengan roh Tuhan, bersama dengan Tuhan itu. Memang aturannya memang seperti itu gitu loh. Memang yang nama firman katakannya seperti itu. Firman di Roma pasal 8 ayat 17 memang katakan seperti itu gitu. Kita harus mengalami penderitaan seperti itu. Asal kita bersama roh Tuhan, nggak ada masalah gitu. Yang dikhawatirkan kan kalau kita menderita tidak bersama roh Tuhan, ya kita bisa gagal mungkin teman-teman. Tapi kalau kita bersama roh Tuhan memang itu jalannya gitu. Sehingga kita tidak berani menjalani proses kehidupan di dunia fana ini yang sebenarnya Tuhan sediakan sebagai sarana ujian dalam menerima hal-hal ini kan, hal-hal janji-janji Tuhan, hak janji-janji Tuhan itu bagi kita jika kita berani melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan, di mana ada konsekuensi alami derita bersama dengan roh Tuhan yang ada pada kita gitu. Jadi ya itu cuma diingatkan di ayat 17 ini, cuma diingatkan bahwa ya konsekuensinya gitu teman-teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan ya ada konsekuensi bahwa kita akan mengalami penderitaan, tapi tetap itu bisa terlewati semua dan bisa berhasil masuk ke dalam target-target keselamatan akhirat ya dengan cara menderita bersama Tuhan itu, bersama roh Tuhan. Nah, jadi kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan akan membawa kita kepada kedewasaan rohani dari hanya kesuksesan duniawi, dunia fana saja, berubah kepada kemuliaan hidup bersama Tuhan oleh karena menerima keselamatan kekal di akhirat gitu. Nah, ini jadi target utama Tuhan begitu teman-teman. Jadi kembali lagi bukan terikat menjadi budak duniawi, budak nafsu duniawi, tapi Tuhan ingin kita mendapatkan satu kemuliaan hidup bersama Tuhan di akhirat nanti gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi kembali lagi saya ingetin bahwa mencari kemuliaan hidup bersama Tuhan itu harus hadapi ujian penderitaan bersama dengan Tuhan, bersama dengan roh Tuhan. Intinya itu. Jadi coba teman-teman renungi, pelajari ya, kalau memang kita ada dalam jalur yang benar hidup bersama Tuhan ya jangan sampai mikir kok menderita gitu. Kalau memang firman-Nya katakan seperti itu. Justru kalau kita tidak menderita, justru kita mesti tanda tanya apa kita benar ada di dalam jalannya Dia gitu, di dalam jalannya Tuhan. Takutnya nanti seperti orang dunia yang memang menghindar dari penderitaan sehingga mereka yaitu masuk menjadi orang duniawi itu, bukan yang mikirin kita ini sebenarnya manusia roh yang akan hidup di alam akhirat nanti, tapi justru itu dimatikan. Firman bilang kita karena diperbudak oleh nafsu duniawi tadi, dikuasai oleh rasa takut seperti hidup menghadapi ujian cobaan rohani tersebut gitu. Akhirnya ya orang semua terperangkap ke dalam ya duniawi ini gitu,
tidak bisa masuk menumai janji-janji Tuhan yang memang Tuhan udah janjikan buat kita-kita yang diaku sebagai anaknya gitu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya coba sharing seperti ini, mudah-mudahan teman bisa tangkap. Jadi ada cerita yang tidak percaya mujizat, ada yang percaya mujizat dalam bentuk lahiriah gitu, dalam bentuk duniawi. Ada juga mujizat yang sifatnya batinnya, yang sifatnya lebih ke arah keselamatan akhirat, bukan kesuksesan duniawi saja, tapi mencari keselamatan akhirat. Oke teman, see you, bye-bye.